We know our past failures, and yet we feel like we can't do anything to change them. Generation after generation, time stops for no one. Did you know that you can change the future? We not only teach, we also help you find your greatest potential. We are more than just friends. We are an excellent network. Wherever you go, whatever you do, we are one in building a greater future for our nation. UPH, we are more than just a university. Selamat sore dan selamat datang di acara Yudisium Program Studi Sistem Informasi dan Informatika Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Sebelum kita memulai acara Yudisium, para peserta diharapkan mengganti format nama sesuai yang sudah diberikan dan mengganti tampilan Zoom menjadi side-by-side mode. Perkenalkan, saya Felix selaku MC yang akan memandu acara Yudisium pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama untuk mengadakan Yudisium pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang kami kasihi, Bapak Dr. Hon Jonathan Parapat, MSc, selaku Rektor UPH, Ibu Christine L. Somers, PhD, RN, CNE, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UPH, Bapak Arifin Fu, Ester, MM, MBA, CBV, CMA, CSMA, selaku Direktur Eksekutif UPH Kampus Medan, Bapak Dr. Ing Pujianto Yogo Puspito, MSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Oki Putra Barus, Eskom, MM, MTI, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi UPH Kampus Medan, Ibu Ferawati, Eskom, Mkom, selaku Ketua Program Studi Informatika UPH Kampus Medan, Student Life, serta Bapak Ibu dosen yang kami kasihi. Kami memohon maaf karena kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Kami juga ingin menyambut yang kami banggakan senior kami, para mahasiswa-mahasiswi peserta Yudisium 2021. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta Yudisium diharapkan dapat menyanyi dalam kondisi hikmat. Selanjutnya, marilah kita tetap dalam kondisi hikmat untuk menyanyikan lagu himne UPH.
Sebelum acara yudisium dimulai, sebagaimana yang selalu kita lakukan, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan acara ini kepada tangan Tuhan. Doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak Rudolfo Damani, STMT. Kepada Bapak Rudolfo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih panitia atas waktunya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, sebelum kita memulai acara yudisium ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara iman Kristiani, bagian beragama lain, mohon menyesuaikan. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu. Di sini kami telah berkumpul melalui media Zoom untuk acara yudisium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Bapa, kami memohon berkat daripada-Mu Bapa, agar acara kami ini berjalan dengan lancar. Berkatilah Bapa segala perangkat yang kami gunakan agar acara ini bisa diikuti oleh kami yang telah hadir di sini. Terkhusus ya Bapa, berikanlah berkat-Mu ya Bapa kepada Associate Dean, Kaprodi, dan staf, agar dapat memberikan petuah dan kesan kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang akan di yudisium. Semoga ya Bapak, mahasiswa-mahasiswi kami ini kelak menjadi pemimpin bangsa dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui ilmu yang didapatkannya selama perkuliahan. Berkatilah ya Bapak, bantulah kami ya Bapak dalam setiap karya kami. Doa ini Bapak, kami sampaikan ke dalam tangan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Rudolfo Damani atas doa pembukanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi UPH Kampus Medan. Kepada Bapak Oki Putra Barus, Eskom MMMTI, waktu dan tempat, saya persilahkan. Iya, terima kasih Felix. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Pujianto Yugo Puspeto. Yang saya hormati Eksekutif Director Bapak Arifin, yang saya hormati Ibu Christine Sommer selaku Provos, dan juga yang saya hormati Bapak Rektor Jonathan Parapak, Bapak Ibu dosen yang saat ini hadir, dan yang terlebih lagi yang saya banggakan mahasiswa program studi Sistem Informasi dan juga mahasiswa program studi Informatika yang saat ini hadir di sini. Tidak terasa, sepertinya baru semalam kita meeting bersama, bertemu, belajar bersama, tapi sekarang kita sudah masuk di penghujung daripada proses pembelajaran yang Anda jalani selama 3-4 tahun ke depan. Nah, dalam kata sambutan kali ini, pertama saya mau mengucapkan selamat kepada Anda semua. Selamat memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan Anda. Anda akan melepaskan status mahasiswa, tetapi harapan saya, belajar akan menjadi sesuatu yang terus ada melekat dalam kehidupan Anda. Nah, jadilah pelita sesuai dengan nama alma mater Anda. Jadilah terang di tengah dunia dan senantiasa membawa pengharapan yang baru. Alumni UPH harus beda. Alumni UPH harus jadi problem solver dimanapun kalian berada. Sebagai penutup, mungkin saya akan share satu ayat yang bakal mungkin bisa jadi bekal kalian selama kalian menjalani kehidupan setelah ini. Mungkin boleh saya share slide-nya? Boleh, oke. Nah, mudah-mudahan kalian ingat ini. Matius 5 ayat 6, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah, mungkin itu kata sambutan dari saya. Selamat menjalani satu babak baru dalam perjalanan kehidupan Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Oki Barus atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Informatika UPH Kampus Medan. Kepada Ibu Farawati Eskom Mkom, waktu dan tempat, saya persilahkan. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Dekan Pujianto Yugo Puspito, kemudian kepada Eksekutif Director Bapak Arifin Pu, dan kepada VP1 Ibu Christine Sommers, dan beserta juga Bapak Ibu dosen yang hadir di dalam ruangan ini, dan beserta dengan para calon alumni. Jadi di sini untuk yang namanya mata pelajaran yang kalian sudah pelajari di dalam
perkuliahan, maka otomatis semoga nanti dia akan menjadi bekal untuk Anda pada saat Anda akan terjun ke lapangan kerja. Semoga apa yang kamu pelajari di dalam ruang kelas dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah kamu nikmati di dalam perkuliahan bisa menjadi bekal untuk Anda dan menjadi pengalaman yang membahagiakan di kehidupan Anda. Selamat, sekali lagi saya ucapkan dan terima kasih. Silakan, Felix. Terima kasih kepada Ibu Farawati atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Eksekutif UPH Kampus Medan. Kepada Bapak Arifin Fu, SE, MM, MBA, CBV, CMA, CSMA, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang saya hormati Bapak Dr. Jonathan Prapat selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Christine Somers PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pelita Harapan, Bapak Dr. Pujianto Yugo Puspito selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan, Bapak Oki Barus selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan, Ibu Ferawati selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan, Bapak Ibu dosen, segenap sivitas akademika Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan, terkhusus kepada para orang tua beserta wali, keluarga, dan mahasiswa-mahasiswi kami, peserta acara yudisium pada hari ini, yang kami kasihi dan kami banggakan. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih setia dan penyertaan-Nya, kita masih mampu berkumpul secara virtual pada hari ini dalam satu acara yang cukup penting, yakni acara yudisium dari mahasiswa-mahasiswi semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, izinkan saya memulai dengan menyajikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin cukup banyak ya dipertanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa ketika menyelesaikan studi. Saya baru selesai studi, saya baru tamat. Lantas selanjutnya apa yang perlu dilakukan seperti itu? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita kembali melihat apa makna yudisium itu sendiri. Nah, yudisium kita ketahui merupakan sebuah proses pengukuhan kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan pada sebuah program studi. Jadi, dengan yudisium, maka Anda dinyatakan lulus untuk memperoleh gelar sarjana Anda. Nah, yudisium ini sering sekali ya dikaitkan cukup banyak orang, cukup banyak mahasiswa-mahasiswi di belahan bumi ini, khusus mungkin di Indonesia ya. Ketika kita mengikuti proses yudisium ini, berarti kita sudah selesai studinya. Stop studying, life moves on, gitu loh. Jadi kita mungkin berpikir, oh berarti sudah selesai, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi bersusah payah. Nah, memang pada kenyataannya saya menyampaikan bahwasanya hari ini Anda di yudisium, Anda akan berubah statusnya, yang semula Anda merupakan mahasiswa, namun hari ini status Anda berubah ya menjadi young professional muda seperti itu. Nah, Anda juga akan sangat bergembira dan berbahagia karena Anda sudah tidak perlu lagi mengerjakan tugas, paper, ujian, ya, tugas akhir, skripsi, project, presentasi, yang cukup banyak itu. Nah, seluruh upaya dan kerja keras Anda ya selama beberapa tahun ini sudah paid off katanya, sudah selesai. Nah, untuk itu memang saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua, mahasiswa-mahasiswi UPH Kampus Medan. Selamat untuk pencapaian ini ya, karena memang tidak mudah. Seluruh upaya Anda terbayarkan pada hari ini. Nah, sebagai ucapan selamat kepada Anda sekalian, izinkan saya men-sharingkan sebuah referensi buku
ya, sebagai hadiah untuk kelulusan Anda. Nah, buku ini berjudul Atomic Habits. Nah, karya James Clear. Nah, ketika Anda menyelesaikan studi di Yudisium hari ini, Anda sudah melihat bahwasanya Anda dalam pintu atau ambang kesuksesan. Tetapi ketika kita mereview kembali apa yang tertera dalam buku ini, yang menjadi isi dan inti dari buku ini, disampaikan bahwasanya sukses itu bukan hanya sekedar sebuah tujuan akhir kita, tujuan akhir hidup kita. Namun sukses itu sebenarnya adalah sebuah sistem di mana kita dapat terus memperbaharui, mengimprove sebuah proses yang tanpa akhir, bagaimana kita menjadi lebih baik day by day. Nah, kunci kesuksesan menurut buku ini adalah di mana kita tidak berhenti untuk melakukan improvement atau pembaharuan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Karena sukses sendiri adalah produk daripada daily habits, kebiasaan-kebiasaan. Jadi mungkin ada hal yang kebiasaan buruk yang sudah biasa dilakukan selama Anda menjadi seorang mahasiswa. Sekarang Anda beralih status menjadi profesional muda. Nah, harapan kami adalah Anda dapat mengubah kebiasaan buruk itu menjadi baik. Nah, apa saja yang Anda perlu perhatikan sebagai seorang lulusan, khususnya lulusan UPH? Dan itu juga menjadi harapan kami semua di UPH. Nah, UPH graduates, lulusan UPH, haruslah merupakan seseorang yang merupakan lifelong learner. Harapan kami Anda dapat terus melanjutkan pendidikan Anda, baik itu mungkin di program pasca sarjana, maupun juga dapat membentuk dan membangun skill-skill baru dalam hidup Anda. Kami berharap kesuksesan itu terus berlanjut dalam hidup Anda. Nah, kita belajar dari suatu terinspirasi. Saya pribadi terinspirasi dan kita bisa belajar dari sosok ya seorang kakek yang berusia 96 tahun, ya seorang warga negara Italia, yang dimana kakek ini dia itu dapat menyelesaikan studi S1-nya pada usia 96 tahun. Jadi dia mengatakan lebih baik now or never. Pada tahun 2017 dia enroll, ya kemudian dia melanjutkan studi, ya dan dia tamat. Nah, contoh case si kakek ini yang dimana di usianya 96 dia sudah mengalami begitu banyak rintangan dalam hidupnya. Mungkin dia pernah mengalami yang namanya perang dunia bahkan pada saat itu, kemudian juga sempat mengalami pandemik, ya dimana dia dapat menyelesaikan studi tahun lalu Agustus 2020. Semangat sang kakek saya kira sangat perlu kita contoh dalam hidup kita sebagai seorang lulusan UPH, tamatan UPH, ya alumni UPH yang merupakan lifelong learner. Nah, di samping itu, seperti yang sudah rekan-rekan mahasiswa ketahui melalui visi dan misi UPH, harapan kami semua adalah Anda bisa menjadi leader, ya dengan visi, ya dengan visi misi UPH yang terus terukir dalam diri Anda, ya juga bisa menjadi seorang leader yang transformatif. Nah, itu harapan kami. Nah, di mana sebagai tamatan, lulusan, alumni UPH, Anda mendapatkan suatu kehormatan to gain the hallmark of UPH graduate. Jadi seperti sebuah sampel ya yang Anda miliki dalam hidup Anda seperti itu. Nah, namun memikul hallmark itu, memegang hallmark itu, ya harapan kami adalah Anda terus dapat menggunakan talenta yang sudah Anda miliki. Untuk apa? Untuk memberikan dampak bagi kehidupan. Seperti sebagaimana Anda sudah ya diberikan dampak ya dibekali ketika Anda berada di UPH. Mulai dari ketika Anda masuk di UPH Festival dengan seluruh kegiatan mentor, Anda dibimbing orang lain, kini siapnya Anda berkontribusi bagi masyarakat. Kemudian satu hal yang juga cukup menggembirakan, meskipun Anda menyelesaikan studi Anda di UPH Kampus Medan, dimanapun Anda berada, di UPH manapun Anda berstudi, Anda tak mendapatkan official ijazah ya dan juga transkrip ya yang berskala 1 UPH. Mengapa? Karena pada tahun 2018 seluruh UPH di Indonesia sudah dikonsolidasi menjadi 1 UPH. Nah, untuk itu saya mengucapkan sekali lagi selamat dan mengambil momen ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa
terkhusus kepada orang tua atau wali rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah mensupport dan mempercayakan UPH, khususnya UPH Kampus Medan, sebagai tempat bagi Anda untuk melanjutkan studi dan menyelesaikan studi program sarjana strata 1 Anda. Akhir kata, saya berharap kita semua dapat terus sehat walafiat dalam kondisi pandemik yang masih terus berkelanjutan. Kiranya kita juga dapat terus berkarya. Hari ini UPH akan melepas Anda di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Anda semua, rekan-rekan mahasiswa yang akan segera menjadi alumni, dapat terus kokoh, gigih untuk mengarungi bahtera kehidupan nantinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Arifin Fu atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPH. Kepada Bapak Dr. Eng Pujianto Yugo Puspito, MSc, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih MC. Yang terhormat Bapak Rektor UPH, Bapak Dr. Jonathan Parapak, Ibu Wakil Rektor UPH, Provos, Ibu Dr. Christine Somers, Associate Dean Fakultas Ilmu Komputer UPH Kampus Medan, Bapak Arifin Hu, Kaprodi Sistem Informatika Kampus Medan, Bapak Oki Barus, Kaprodi Informatika Kampus Medan, Ibu Ferawati, yang berbahagia wali atau orang tua mahasiswa yang di yudisium, dan yang saya banggakan mahasiswa yang di yudisium ya. Pada saat ini adalah saat yang berbahagia dalam artian ketika seorang dinyatakan yudisium, berarti pada saat itu sebenarnya dia sudah dinyatakan lulus. Nah, apa artinya? Artinya ketika seseorang di yudisium, maka dia sebenarnya sudah entitled, sudah berhak menggunakan gelar yang dijanjikan, walaupun surat-suratnya atau surat yang resminya mungkin belum keluar. Tapi ini adalah suatu momen yang sangat penting karena nanti dalam waktu bekerja, maka yang ditanyakan kapan lulusnya, nah, jawabannya adalah kapan yudisiumnya, bukan kapan wisudanya. Jadi bisa saja bekerja mengatakan sudah bekerja, sudah lulus itu ya saat yudisium itu. Nah, dengan demikian maka ini memang benar suatu momen yang sangat luar biasa. Bahwasanya sudah berubah dari mahasiswa menjadi alumni gitu kan ya. Nyaris gitu, karena belum alumni itu rasanya setelah diwisuda baru rasanya menjadi alumni. Tapi sudah lulus lah gitu, kayaknya itu yang lebih tepat gitu ya. Dan biasanya ketika akan bekerja setelah yudisium maka ada SKL, surat keterangan lulus gitu ya. Dan itu sudah laku untuk bekerja. Jadi saya melihat bahwasanya yudisium ini suatu proses yang dilalui dan menjadi momentum yang atau tonggak bersejarah bagi mahasiswa. Saya cukup bangga, atau sebenarnya bukan cukup sih, saya sangat bangga sesungguhnya sih dengan apa yang dikerjakan oleh UPH Medan, atau kalau kita bilang adalah Fakultas Ilmu Komputer Kampus Medan misalkan, dengan ada Pak Arifin Fu yang menahkodai dengan Ibu Ferawati dan juga Pak Oki Barus. Saya melihat begitu banyak prestasi yang bisa dibanggakan. Nah, itu prestasi yang siapa sesungguhnya? Itu adalah prestasinya mahasiswa. Jadi artinya mahasiswa UPH itu sesungguhnya merupakan mahasiswa yang hebat. Saya berbangga dengan adanya semua prestasi yang ada, dan saya yakin bahwasanya mahasiswa yang telah di yudisium ini akan selalu mengingat bagaimana waktu ditempa menjadi seorang dengan sarjana komputer misalkan, atau sekarang sarjana komputer ya,
Kalau dulu ada sarjana informatika misalkan, tapi sekarang sudah semua jadi satu, sarjana komputer. Dan ini adalah sesuatu yang membanggakan karena tanpa harus mendapatkan sertifikasi yang sulit, sesungguhnya seorang sarjana komputer itu sudah eligible untuk mengerjakan banyak hal gitu ya. Jadi saran saya adalah ingatlah tentang kampus tercinta kalau seandainya nanti sudah bekerja gitu ya. Dan ada satu hal yang pasti, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada pada saudara-saudara mahasiswa sekalian yang setelah di yudisium ya. Perhatikanlah semua itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuan saudara nyata kepada semua orang. Jadi ingatlah bahwa ada Tuhan yang telah merencanakan semuanya sejak awal. Saya yakin orang tua yang telah memberikan kesempatan kepada kami di UPH untuk mendidik putra-putrinya itu adalah rencana Tuhan dari awal. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dan indah pada waktunya. Oleh karena itu, selalulah mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah bahwa kami di Fakultas Ilmu Komputer selalu mendukung untuk semua rencana yang akan dikerjakan. Silahkan untuk terus menjaga hubungan baik. Kami yakin bahwasanya kami akan memberikan dukungan bagi apapun yang dapat dikerjakan sehingga kemajuan ataupun karir daripada saudara-saudara sekalian ini dapat menjadi lebih cemerlang. Jadi satu kata sesuai dengan yang disampaikan di banner ini, go beyond. Melampaui bataslah. Capailah yang terbaik yang dapat dicapai. Do your best. Dan terlebih, jadilah garam dan terang dunia. Terima kasih. Selamat untuk saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Baik. Terima kasih kepada Bapak Pujianto Yugo Puspito atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik UPH kepada Ibu Christine L. Somers, PhD, RNCNI. Waktu dan tempat, saya persilahkan. To all of you at the Upaha Medan Judicium, from the Provost at Upaha, I congratulate you for completing all of your requirements. I know that you have worked hard in order to make it to this accomplishment. This last year has continued to be challenging as you have completed your requirements in a mostly online learning environment. In spite of the ongoing global pandemic with COVID-19, you have persevered and have finished well. As you complete this judicium and are getting ready to go out into the workforce, I pray that God will use you to be a blessing to those that are around you and throughout all of Indonesia. Once again, congratulations on this achievement. Terima kasih kepada Ibu Christine Somers atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Pelita Harapan kepada Bapak Dr. Hon Jonathan Parapa, M.Ing. SC. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Dan saya mengajak kita mengangkat pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Karena oleh penyertaannya sajalah kita bisa berjumpa, walaupun di dalam media Zoom pada saat ini, tetapi berjumpa dalam suasana yang sangat menggembirakan. Kepada orang tua, kepada para mahasiswa yang di yudisium pada hari ini, saya menyampaikan selamat dan mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan
Saya juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang ada di UPH Medan yang telah menyelenggarakan pendidikan yang holistis, yang transformatif, dan yang berpusat pada Kristus. Saya bersyukur bahwa saudara-saudara yang di yudisium saat ini sudah mengikuti proses itu, sehingga seperti tema kita untuk tahun ini, kita berbicara go beyond. Saudara-saudara siap untuk pergi diutus oleh Tuhan, menjadi berkat di dalam masyarakat, mengabdi baik untuk diri dan keluarga sendiri, tapi bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Saya begitu bangga bahwa saudara-saudara bisa menyelesaikan pendidikan di UPH dan menjadi keluarga UPH. Oleh karena itu, saya berdoa kiranya saudara-saudara yang di yudisium saat ini benar-benar siap untuk mengabdikan ilmunya, dan jangan berhenti di situ, tetapi terus menuntut meningkatkan ilmunya supaya semakin menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan menyertai saudara-saudara di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Tahapan yang saudara lampaui pada saat ini adalah tahapan yang sangat penting. Tetapi tidak berarti bahwa kita berhenti untuk belajar. Kita harus terus menerus ya belajar sampai akhir hayat. People say, orang mengatakan bahwa lifelong learning. Sehingga dengan demikian, ya selama Tuhan berikan kehidupan kepada kita, kita benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi keluarga, tetapi yang utama tentunya untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada orang tua, selamat kepada ya para yudisium yang saat ini, dan kita menantikan untuk adanya upacara ya graduation ya pada waktu yang ditentukan mungkin bulan November nanti, di mana kita sekali lagi akan terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang terus menyertai kita. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat atas selesainya pendidikan di UPH Medan. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Jonathan Parapa atas kata sambutannya. Sebelum kita memasuki puncak acara hari ini, marilah kita terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan atas acara hari ini. Sesi foto bersama akan dipandu oleh rekan saya, Albert Wijaya. Baik, semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Di tempat saya terdapat 2 slide dan saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Albert. Selanjutnya kita memasuki puncak acara hari ini, yaitu pengumuman yudisium, dimulai dari program studi sistem informasi yang akan dibawakan oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi. Kepada Bapak Oki Putra Barus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Felix. Nah, jadi berikut ini saya akan bacakan nama-nama mahasiswa yang telah menyelesaikan yudisium dari program studi sistem informasi. Harap para mahasiswa bisa standby sesuai nomor urut agar dapat dipin oleh panitia. Nah, jadi saya akan mulai. Yang pertama adalah Irvin Delano, IPK 3,77 dengan predikat magna cum laude. Vini, IPK 3,73 dengan predikat cum laude. Christine, IPK 3,66 dengan predikat cum laude. Vincent, IPK 3,48, very good.
Billy Koswara, IPK 3,45, very good. William Salim, IPK 3,44, very good. Christopher Wijaya, IPK 3,42, very good. Kelvin Ivanka, IPK 3,42, very good. Daniel Kevin Fieri, IPK 3,37, very good. Alvin Kongdinata, IPK 3,33, very good. Shirley, IPK 3,33, very good. Tony Sanjaya, IPK 3,31, very good. Ardian Surya, IPK 3,25, very good. Calvin Okta Wijaya, IPK 3,24, very good. Valdis Pratama, IPK 3,23, very good. Wilson Halim, IPK 3,22, very good. Javier Jonathan, IPK 3,20, very good. Michael, IPK 3,17, very good. Stephen Kosasih, IPK 3,17, very good. Fandi Wiranata, IPK 3,14, very good. Kevin Alexander, IPK 3,09, very good. Lestari Sinaga, IPK 3,09, very good. Brian Emerson, IPK 3,08, very good. Stephen Salim, IPK 3,04, very good. Hardi Ceniago, IPK 3,03, very good. Alvin Wijaya, IPK 2,98, satisfactory. Fendi, IPK 2,97, satisfactory. Dedi, IPK 2,96, satisfactory. Theo Wanandi, IPK 2,89, satisfactory. Felix Suyono, IPK 2,77, satisfactory. Deoni Ngadimin, IPK 2,76, satisfactory. Demikianlah nama-nama peserta yudisium dari program studi Sistem Informasi. Saya, Oki Barus, mewakili seluruh keluarga besar program studi Sistem Informasi, mulai dari dosen, staf, bahkan alumni, mengucapkan selamat kepada Anda semua. Selamat menjalani babak baru dalam perjalanan kehidupan dan karir Anda. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Oki Putra Barus atas pengumuman yudisiumnya. Selanjutnya kita akan memasuki pengumuman yudisium program studi informatika yang akan dibawakan oleh Ketua Program Studi Informatika kepada Ibu Ferawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berikut ini adalah nama-nama peserta yang akan yudisium dari program studi informatika. Wesley Yanto Tantra, IPK 3,90, magna cum laude. Riseda Gwinarto, IPK 3,75, cum laude. Ardi Handinata, IPK 3,74, cum laude. Cynthia, IPK 3,72, cum laude. Levina Komulia, IPK 3,72, cum laude. Vincent, IPK 3,48, very good. Calvino, IPK 3,44, very good. Anton Teja, IPK 3,43, very good. Martin Trisia Tanzil, IPK 3,09, very good. Demikian nama-nama peserta yudisium dari program studi informatika. Semoga semua yang Anda pelajari berhasil dan sukses selalu di kehidupan Anda. Selamat dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ferawati atas pengumuman yudisiumnya. Setelah mendengarkan pengumuman yudisium, selanjutnya kita akan mendengarkan pidato dari mahasiswa peraih IPK tertinggi program studi Sistem Informasi, yakni IPK 3,77 dengan predikat magna cum laude. Kepada Kak Irvin Delano, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Feli.
Yang terhormat, selamat siang semuanya, menjelang sore. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Jonathan L. Parapa, yang terhormat Ibu Wakil Rektor, Provos, Ibu Dr. Christine Somers, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Pujianto Yugo Puspito, yang terhormat Bapak Eksekutif Director, Bapak Arifin Fu, yang terhormat Bapak Ketua Prodi Sistem Informasi, Bapak Oki Putra Barus, yang terhormat Bapak Ketua Ibu Ketua Prodi Informatika, Ibu Ferawati, yang terhormat juga kepada seluruh Bapak Ibu dosen UPH Medan, yang terhormat kepada segenap pengurus jurusan Sistem Informasi dan juga Informatika, dan yang terakhir adalah segenap tercinta teman-teman seperjuangan saya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual pada acara Yudisium Prodi Sistem Informasi dan Informatika pada bulan September 2021 ini. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih juga untuk kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk mewakili teman-teman SI dalam menyampaikan kesan dan pesan selama saya berkuliah 4 tahun di UPH Medan ini. Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya saya bercita-cita untuk menjadi software engineer. Berkuliah di UPH Medan itu membuat saya sering bertemu dengan permasalahan dan juga task yang challenging. Seperti misalkan membuat website atau konverter video YouTube hingga membuat platform karaoke online. Hal-hal tersebut itu bukanlah hal yang mudah. Sudah menjadi kebiasaan saya untuk bangun jam 5 pagi, untuk menyeduh kopi, dan juga ketiduran pada jam 1 dini hari. Memang seperti terdengarnya sangat sulit ya berkuliah di UPH ini karena banyak tugasnya. Nah, namun hal tersebutlah yang membangun mentalitas saya sebagai calon software engineer, yang dimana ke depannya itu sehari-harinya saya akan selalu dihadapi dengan masalah-masalah, dan saya harus bisa memberikan solusi yang cepat, efektif, dan maintainable. Nah, di UPH Medan ini sendiri, saya mendapatkan pengalaman tersebut, di mana setiap hari saya dihadapi dengan permasalahan. Tidak hanya itu juga, selama saya berkuliah di UPH juga banyak juga saya ketemu dengan momen horor di mana aplikasi yang saya buat itu bisa tiba-tiba ngebug pada 10 menit sebelum presentasi ataupun ngebugnya itu pada saat presentasi. Nah, itu sangat horor sekali untuk dalam hal software engineer. Nah, namun ini adalah hal yang sangat bagus karena saya rasa kapan lagi kita bisa melalui hal ini semua kalau tidak sedini di pas kita saat masih belajar di dalam kampus. Karena momen-momen seperti inilah yang kita cari, momen-momen praktikal, momen yang mencerminkan dunia nyata. Itulah yang kita cari di sebuah kampus, dan UPH Medan ini memprovide pengalaman tersebut, bukan hanya dalam textbook saja. Dan juga saya sangat bersyukur juga karena selama kuliah di UPH Medan ini dosen-dosennya itu kebanyakan adalah praktisi dalam ahli industri, dalam industrinya sendiri yang sangat ahli. Nah, jadi misalnya saya mendapatkan kesulitan, saya bisa menanyakan advice dari para dosen-dosen. Bukan hanya itu saja, kalau jujur saya saat SMA itu lumayan antisosial. Nah, namun dengan di UPH ini saya dipaksa untuk keluar dari kotak pribadi saya karena dalam organisasi ataupun perlombaan itu saya di-push untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang, dan itu menurut saya adalah hal yang baik sekali. Kesan saya di UPH ini intinya adalah sangat membantu saya untuk mempersiapkan saya dalam menghadapi dunia nyata setelah perkuliahan ini selesai, yaitu setelah hari ini. Lalu pesan saya kepada teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang penting ya untuk kita semua. Yudisium itu adalah hari yang penting. Hari ini adalah salah satu dari hari-hari yang akan mendefinisikan hidup kita. Hari ini kita mendapatkan gelar S1, namun ke depannya kita akan mendapatkan gelar-gelar lain lagi. Pesan saya kepada teman-teman semua, apapun gelarnya itu, baik itu ada gelar ayah terbaik, ibu terbaik, ataupun founder startup terbaik, semoga gelar-gelar nantinya kita dapatkan lagi dapat memberikan dampak yang baik bagi kamu dan juga sekitar kamu juga. Pesan saya kepada Prodi, terutama pada Prodi Sistem Informasi,
Saya sangat bangga sekali dengan prodi SI kita, karena selain kurikulumnya itu sangat up to date, sangat susah sekali kita ketemu dengan kampus dengan kurikulum up to date di Medan ini. Dosen-dosennya itu juga sangat tahu dengan masalah dunia nyata, atau bisa dikatakan dengan lainnya adalah partisipasi dalam industrinya sendiri. Saya ingin mengatakan untuk pertahankanlah produksi informasi untuk settingan begitu, untuk kurikulumnya up to date dan juga dosen-dosen yang praktisi, karena ini sudah sangat baik sekali untuk solusi di mana membangun mahasiswa yang ready di masyarakat. Demikianlah pesan dan kesan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kita semua. Besok adalah hari yang baru dalam kehidupan kita, adalah tahap baru, menanti di pintu depan kita. Cukup sekian dari saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Irvin atas pidatonya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pidato dari mahasiswa peraih IPK tertinggi program studi informatika, yakni dengan IPK 3,9, dengan predikat magna cum laude. Kepada Kak Wesliando Tantra, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Felix. Yang saya hormati, Rektor Universitas Pelita Harapan, Bapak Jonathan. Yang saya hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Christine Somers. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Pujianto Yugo Puspito. Yang saya hormati, Eksekutif Director UPH Kampus Medan, Bapak Arifin. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Informatika, Ibu Ferawati. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Oki Putra Barus. Yang saya hormati, seluruh dosen dan staf UPH Kampus Medan. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa UPH Kampus Medan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati saya berlimpah-limpah tidak hanya selama menjalankan studi di UPH Kampus Medan, namun di sepanjang hidup saya. Saya berterima kasih atas berkat dan rahmat-Nya saya mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa dengan IPK tertinggi pada periode ini. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap sivitas akademika UPH Kampus Medan yang telah membimbing saya dalam menempuh pendidikan tinggi strata 1 dan memberikan kesempatan yang tidak terhitung jumlahnya bagi saya untuk mengembangkan kemampuan saya, baik melalui organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan mahasiswa lainnya. Hadirin sekalian, saya yakin bahwa hari ini tidak hanya kita sebagai calon alumni yang berbahagia dan tersenyum, tapi orang-orang yang selalu berjuang di belakang untuk mendukung dan membiayai kita, baik itu orang tua maupun anggota keluarga atau sahabat-sahabat kita. Selain daripada itu, atas apa yang kita raih pada hari ini, tidak luput dari dukungan dan pengajaran dari seluruh dosen UPH Kampus Medan. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili teman-teman sekalian untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah mendidik kami selama ini. Teman-teman sekalian, hari ini bukanlah hari di mana perjalanan kita selesai. Hari ini adalah awal dari perjalanan lain yang menanti. Saya berdoa agar dimanapun Tuhan menempatkan masing-masing dari kita dapat memberikan dampak yang baik, yang berkenan, dan berguna bagi lingkungan kita. Teruslah belajar dan menimba ilmu dimanapun adanya kesempatan. Apalagi kita tahu bahwa teknologi terus berkembang dan tidak akan ada habisnya. Namun bukan hanya perkembangan teknologi saja yang perlu kita ikuti, tapi juga pertumbuhan karakter dan spiritualitas kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Emily Farah, never stop learning because life never stops teaching. Demikian kata sambutan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Kak Leslie atas pidatonya. Selanjutnya kami akan mengundang seluruh winisuda untuk menghadiri briefing pelaksanaan wisuda 2021. Briefing ini akan dilaksanakan pada Selasa 12 Oktober 2021 pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Akan diadakan melalui platform Zoom Cloud Meeting yang linknya akan dikirimkan melalui email. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan mahasiswa UPH Choir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh
sing, oh the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Terima kasih kepada UPH Choir atas persembahannya. Sebelum kita mengakhiri acara Yudisium hari ini, sebagaimana kita telah memulai dengan doa, kita akan menutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Junifer Panggaribuan, Eskom MTI. Kepada Bapak Jeffrey, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang hadir di acara Yudisium hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memandu dengan doa iman Kristiani bagi Bapak Ibu yang mempunyai iman kepercayaan berbeda dapat menyesuaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari baik yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kegiatan Yudisium yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah kami lalui selama 4 tahun terakhir ya Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lalui, kami tahu tidak mudah. Beberapa kali kami jatuh ya Tuhan, tapi Engkau terus mengangkat setiap kami. Dan kami tidak jatuh sampai kami tergeletak ya Tuhan. Dan kami percaya kami bisa melalui ini semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat setiap dosen yang telah Kau kirimkan kepada kami, untuk bisa membimbing kami selama 4 tahun terakhir, Tuhan. Kami tahu semua sudah sesuai dengan rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu atas setiap kami adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Kiranya Engkau terus memberkati setiap dosen kami, ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, dan mereka terus kekuatan, ya Tuhan, untuk dapat membimbing junior-junior kami, bahkan setiap mahasiswa berikutnya untuk bisa menjadi generasi yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya setiap apa yang sudah kami lalui bisa menjadi pelajaran dan bekal bagi kami untuk menjalani hidup kami berikutnya. Untuk menjalani setiap kegiatan pekerjaan kami yang berikutnya. Tetaplah berjalan bersama kami ya Tuhan, dan tetaplah hidup di dalam kami. Engkaulah pelita dan harapan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey atas doa penutupnya. Sebelum kita secara resmi mengakhiri acara Yudisium, marilah kita melakukan sesi foto bersama sekali lagi. Tetapi kali ini dengan menggunakan filter toga yang terdapat di Zoom. Sesi foto bersama akan dipandu oleh rekan saya, Elber Wijaja.
Semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan tidak lupa untuk menggunakan filter toga atau graduation cap yang ada di Zoom. Karena kita akan memasuki sesi foto bersama sekali lagi dengan menggunakan filter toga. Bagi peserta yang belum mengaktifkan filter toganya, mungkin boleh diaktifkan. Oke, mungkin saya akan mulai. Di tempat saya terdiri dari 2 slide. Oke, slide pertama, mohon semuanya melihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, mohon untuk semuanya melihat kamera. 1, 2, dan 3. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih, Albert. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kepada senior kami, peserta Yudisium 2021, kami ucapkan selamat karena telah menyelesaikan studi jenjang S1. Dan semoga dapat menjadi terang masyarakat dan memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, dan juga Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika yang telah mendukung acara ini di balik layar. Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara meminta maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Felix pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Hey, congratulations semuanya. Thank you. Yo. Congratulations all. You miss. To the throne of mercy, where would I kneel at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Saudara-saudara yang bergabung hari ini menjadi keluarga besar Universitas Pelita Harapan, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para mahasiswa yang bergabung pada hari ini. Saudara-saudara bergabung ke dalam satu universitas dengan visi yang jelas. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all. Saya harap saudara-saudara baca bahwa UPH ingin menjadi satu kampus yang unggul dalam pendidikan holistik transformatif yang berpusat pada Kristus. Christ-centered education. God here and now.
I bow to lift you high. Jesus, be glorified in Anda disambut untuk masuk ke dalam atmosfer akademik Universitas Pelita Harapan, mengoffer atau memberikan pendidikan holistik kepada mahasiswa sedemikian rupa untuk melihat di UPH kita bukan hanya mendidik Anda secara intelektual, namun secara holistis, yaitu IQ, SQ, dan EQ pada saat yang bersamaan. Yuk, kita foto bareng-bareng terakhir deh kalau begitu ya. Setelah ini kita bakal ketemu di wisuda soalnya. Yang masih restart, mohon maaf. Oke, ya kita foto aja screenshot. Bebas aja filternya kali ini ya. Oke, kalau nggak boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ada yang bisa screenshot kan? Albert bisa, Pak. Albert bisa, boleh. Yuk, Albert boleh screenshot kan, nanti tolong kirim ke chat ya. Jadi sebelum kita tutup. Oke, saya akan screenshot ya. Mungkin bagi semua boleh pilih filternya masing-masing, filter bebas ya yang sesuai selera. Oke, jadi saya akan screenshot 1, 2, 3. Oke, sekali lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, saya akan send picture-nya. Oke, thank you semua, congratulations buat semuanya, dan sampai jumpa nanti di wisuda ya. Buat kalian semua. Bye-bye.